Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama mari kita ucapkan syukur pada Allah Subhanahu wa taala karena daripada karenanya juga kita dapat berkumpul di sore hari ini untuk mengadakan acara rutin kita yaitu Sakofah Forum yang kali ini akan diisi oleh Pak Muhdi yang akan membawakan Sakofah ini dengan tema Taharah. Mungkin bagi para antum-antum dan awat-awat sekalian ada yang belum tahu apa itu taharah, atau ada yang masih penasaran, atau ada juga yang ingin mendalaminya. Mari kita dengarkan bersama-sama materi dari Pak Muhdi yang semoga bisa bermanfaat untuk kita setelah forum ini. Untuk waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astaghfirullahaladzim الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. على هذه النية الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد بن عبد الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وبعد فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. Hadratul Mukarramin wal Muhtaramin, saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kita dipertemukannya dalam keadaan sehat walafiat dalam rangka mudzakarah membicarakan berbagai hal tentang hidup dan kehidupan kita sebagai mata rantai daripada wujud pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik dan hidayah serta petunjuknya kepada kita dalam rangka kita menjalani menapak jalan yang lurus menuju ridha dan mahabbahnya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengampuni dosa-dosa kita, mengampuni dosa-dosa umat bapak kita, mengampuni dosa para pemimpin kita, serta mengampuni dosa-dosa seluruh kaum muslimin. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkenan memasukkan kita ke dalam surganya, berkumpul bersama junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan berhak mendapatkan syafaatnya. Amin ya mujibas sa'ilin. Tema yang diminta kepada saya untuk kajian Sakofah Forum pada kesempatan ini adalah tentang taharah. Ajaran taharah tentu sudah kita ketahui, ya. Saya kira tidak ada di antara Anda ini yang tidak pernah mandi wajib, iya kan? Artinya pernah sudah mengkaji masalah taharah. Mandi wajib itu bagian daripada taharah, ya. Namun demikian, barangkali untuk mengulang kaji saja, mengulang kaji atau mencoba untuk
strukturisasi ilmu tentang taharah itu memang ada baiknya itu kita ulang-ulang supaya pengetahuan kita semakin mantap sehingga amal kita itu benar-benar membuahkan amal yang baik. Karena amal yang disertai dengan ilmunya itu amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Taharah adalah ajaran yang sangat penting untuk diketahui seluk-beluknya. Kenapa? Karena taharah ini sangat amat berkaitan dengan ajaran salat. Ya. Salat adalah kewajiban setiap kaum muslimin. Dan salah satu di antara syarat sahnya salat adalah dia suci dari hadas maupun najis. Manakala toharahnya beres, berarti kita sudah memenuhi salah satu di antara syarat sah salat. Kalau syarat sah salat terpenuhi, maka salatnya pun menjadi sah. Tapi kalau toharahnya morat-marit, ya, maka berarti salah satu di antara syarat sah tidak terpenuhi. Kalau syarat sah salat itu tidak terpenuhi salah satunya saja, maka berarti salatnya pun tidak sah. Maka oleh karenanya persoalan tentang taharah ini memang kewajiban kita untuk menelaah ajaran, untuk menelaah ajaran. Oleh karenanya dalam kitab-kitab fikih masalah taharah ini senantiasa diletakkan di bab pertama. Dia selalu di bab pertama, ya, sebelum membahas tentang salat misalnya. Artinya apa? Persoalan taharah ini sangat penting untuk diketahui tentang seluk-beluk ajarannya. Ya. Nah, saudara sekalian, di samping itu di dalam Al-Quran itu Allah menandaskan tentang pentingnya taharah, ya. Dan Islam sendiri itu kalau kita tinjau dari sudut makna bahasanya, Islam itu bisa berarti as-salmu. As-salmu itu artinya bersih lahir batin. Bersih lahir batin. Nah, itu berarti berhubungan kuat dengan ajaran taharah, ya, ajaran taharah. Itulah dasarnya kenapa kita memang patut untuk mengkaji-kaji tentang taharah ini. Saudara sekalian, taharah secara struktur ilmunya ini dibagi kepada dua, ya. Yaitu yang pertama minan najasi. Najas itu jamak dari najis, ya. Jamak taksir, jam'ut taksir, jamak yang tidak beraturan. Nanti najis itu dibagi lagi kepada beberapa kelompok. Yang kedua, minal hadasi, dari hadas. Begini biasanya kitab fikih membagi persoalan taharah, ya. Taharah ini makna letterlocknya adalah bersuci, ya, bersuci. Istilah taharah ini
jauh lebih dalam maknanya dari sekedar nazafah. Ya. Nazafah itu bersih, taharah suci. Bersih itu belum tentu suci, tapi kalau suci udah tentu bersih. Nah, karena ada syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi ketika ingin mensucikan sesuatu. Ya. Kira-kira kita yang mana dulu nih yang mau dibahas? Masalah najis kah? Masalah hadas ya dulu? Najis ya, baik. Ya seandainya saya letakkan ini di atas tadi lah, berarti hadas dulu. Baik. Nah, minan najasi. Najas, najasun itu jamak taksir dari najis. Najis ya, maknanya adalah sesuatu yang apabila menempel pada badan, pada pakaian atau tempat sholat, maka batalah sholatnya, tidak sah sholatnya. Itu najis. Jadi najis adalah sesuatu yang apabila menempel pada badan seseorang, pada pakaian seseorang, atau pada tempat sholat seseorang, maka batalah sholatnya. Karena salah satu syarat sah daripada sholat adalah suci dari najis, ya, suci dari najis. Nah, jadi tidak saja tubuh kita, pakaian juga termasuk tempat sholat. Ya. Tempat sholat itu adalah kalau Anda sholat itu di atas sajadah, Anda sholat di sini, maka yang dimaksud tempat sholat itu adalah sajadah ini. Ya, sajadah ini tempat sholat. Nah, kalau di sini ada kotoran cecak, misalnya di sini, sahlah sholatnya. Sah. Kenapa? Karena tempat sholat itu adalah walaupun misalnya tahi cacaknya banyak, salah sholatnya lah. Tumbak ada pintar. Iya, kada pintar. Sah tapi kada pintar. Jadi ini tempat sholat. Makanya fungsi sajadah itu kita membatasi wilayah sholat kita, ya. Jadi kalau ada orang lalu lalang di sini kada apa-apa, karena sholat kita di sini. Tapi kalau dia sudah lalu lalang menginjak sajadah, itu berarti patut dilarang. Caranya misalnya kita sholat kan, ada yang mau lewat, nah, ya itu berarti jangan. Ini wilayah sholat kita. Ini ada nang kada mau ngerti disalaminya. Jadi ini. Nah, tapi kalau teh cacaknya di sini, nah berarti kada sah. Kada sah. Karena ini wilayah sholat kita. Atau misalnya teh cacak di sini nah. Tapi Anda menggunakan sajadah yang barumbai, tahu lah rumbai lah. Lalu mengenai salah satunya, kada sah sholatnya. Yang berubayan. Atau misalnya Anda jadi imam, ada mikrofon kecil kan, di sini ada kabel, nah, ini amplifiernya di sini ada tai cacak. Kalau Anda tahu, ada sah sholatnya. Gitu. Ya. Jadi tempat sholat
Nah, najis ini dibagi kepada 3, ya. Saya kira Anda sudah tahu ini, kita kaji ulang saja. Yang pertama adalah disebut mukhaffafah. Kita mulai yang dulu. Yang ringan. Mukhaffafah. Yang kedua mutawassithah. Yang ketiga mughaladzah. Mukhaffafah, mutawassithah, mughaladzah. Mukhaffafah artinya ringan. Khaffafa yukhaffifu, mukhaffafah, ringan. Mutawassithah itu artinya sedang, pertengahan. Berasal dari kata wasata. Ya, pertengahan. Makanya ada istilah wasit. Wasit itu penengah. Jadi bahasa Arab itu wasit, penengah. Mughaladzah ini berat. Ringan, sedang, berat itu bukan ditinjau dari segi timbangannya, tidak, ya, tetapi dilihat dari segi tingkat keseriusan dalam pembersihannya. Dilihat dari tingkat keseriusan dalam pembersihannya. Yang pertama mukhaffafah, artinya ringan. Kenapa disebut ringan? Karena petunjuk syar'i dalam pembersihannya itu gampang, makanya ringan. Tetapi walaupun ini najis ringan, tetap tidak sah salat kita kalau terbawa najis sekalipun mukhaffafah. Ya. Di masyarakat ini kadang-kadang mereka keliru dalam memahami. Dikira mereka najis ringan itu kada papa terbawa sholat. Padahal papa, ya, bukan tidak papa. Nah, najis ringan itu macamnya hanya satu saja. Saya kira ada di antara Anda yang sudah tahu. Najis ringan itu macamnya cuma satu, yaitu air kencing bayi laki-laki yang belum mengkonsumsi sesuatu selain ASI, air susu ibunya. Ya, air susu ibu. Jadi dia hanya minum itu. Ya. Bukan bakso kada misalnya. Ya. Soto kada. Dan umurnya belum 2 tahun. Belum 2 tahun. Jadi kalau misalnya inya minum susu saja, makan kada, minum yang lain kada, menyusu aja, tapi usianya sudah 14 tahun misalnya, itu tidak mukhaffafah lagi namanya. Ya, mukhaffafah lagi. Jadi usianya itu 2 tahun saja. Kalau lewat 2 tahun lah, berarti najisnya tadi sudah berubah menjadi mutawassithah. Nah, ingat, hanya kencing bayi laki-laki yang belum mengkonsumsi sesuatu selain ASI. Kalau misalnya yang lahir itu bayi laki-laki, tetapi misalnya air susu ibunya belum keluar, lalu dia diberi susu kaleng lah, denkau kah apakah, nah berarti berubahlah sudah sifat najisnya itu menjadi najis mutawassithah. Nah itu. Kayak apa kalau misalnya inya waktu tasmiyahan itu kan diberi tahnik lah. Tahnik itu kalau zaman Nabi itu korma masak di pohon. Itu zaman Nabi, beliau mentahnik anak-anak yang baru lahir itu. Nah, kalau di kita ini kan karena tidak ada,
Jangan diganti lawan belimbing tunjuk makan masak di pohon. Biasanya itu ya madu biasanya madu ya. Atau biasanya itu hinti lakatan. Itu biasanya. Nah, itu ada filosofinya itu. Inti lakatan itu kan gula merah ya Allah. Mbah itu kelapa, lalu garam. Nah, itu ada filosofinya. Diharapkan supaya nanti anak ini kalau dia sudah dewasa manis kata-katanya. Oh, karena kan apa? Ini gula merah tadi. Cenderung bilanya bepandir lawan kawan itu nang menghibur hati kawan. Ini ada kawan galau sudah. Ya, kemana ikan pempijit ya? Ada menyenangkan. Meletakkan rasa senang di hati kaum muslimin itu adalah sedekah. Nah, kenapa kelapa? Kelapa itu maksudnya mudah-mudahan anak ini kelak kalau dia dewasa kata-katanya itu bermutu. Tuh, bermutu artinya berkualitas, tidak asbun. Kalau berkumpulan lawan kawan ada saja yang bisa diambil kawan dari kata-katanya. Entah misalnya resep masakan kah, atau misalnya rumus. Wah, kamu kalau pakai rumus itu bisa 3 lembar hanya ketemu hasilnya. Ini rumus yang baru nah. Paling setengah lembar ketemu. Nah, jadi berkualitas, bersantan. Lalu garam itu maksudnya bila inya karena dewasa, bapak padah bernasihat cenderung orang menuruti nasihatnya. Artinya masin, kata-katanya masin maksudnya itu. Lain jar kekanakan, masin kan? Itu lain lagi itu membawa lain. Nah, jadi najis mukhafafah itu macamnya hanya satu, yaitu air kencing bayi laki-laki yang belum mengkonsumsi selain ASI. Kalau dia waktu ditasmiyahi tadi dia ditahnik dengan madu, lah hanya sekali itu saja, itu kata bapak tidak merubah sifat najisnya. Hanya sekali itu aja kan. Ini yang bisa berubah itu kalau misalnya sehari-harinya tuh bangun guring misalnya bubur sun ya kalau kayak tang hari apa misalnya ada campuran tuh mau tidur misalnya ditambah dengan susu denko misalnya, itu berarti sudah berubahlah sifat najisnya menjadi mutawasitah. Maka cara membersihkannya nanti lain lagi. Ya, ingat cuman kencingnya saja. Ya, kotorannya tidak. Kotorannya masuk sini nanti. Nah, kenapa kok hanya kencing bayi laki-laki? Kencing bayi perempuan bang kayak apa? Kencing bayi perempuan itu sekalipun dia tidak minum, tidak makan sesuatu selain ASI, najisnya itu sudah termasuk di mutawasitah sini. Bukan mukhaffafah. Ada yang bertanya kenapa Pak kok kayak ada diskriminasi? Wah, ya begitulah sudah syar'inya begitu ya. Cuman kalau kita coba mengambil hikmahnya mungkin bisa. Kenapa kok kencing bayi perempuan itu meskipun dia belum makan minum sesuatu selain ASI, najisnya sudah dikategorikan najis pertengahan. Ini berarti mungkin sebagai sebuah warning, peringatan bagi orang tuanya bahwa membesarkan anak perempuan jauh harus lebih telaten daripada membesarkan anak laki-laki. Ini sebagai sebuah perenungan. Kalau di masyarakat kan biasanya kalau anak laki-laki tuh kada sing datangan ke rumah jam 10 malam tuh tenang jabutannya. Jam 12 malam paling mamanya yang gelisah. Bah jar cari penganak kita nih kada sing belikan. Jar abahnya nya bila lapar karena belikan. Itu di masyarakat tuh.
Tapi kalau anak perempuan kada sing gulikan jam-jam 6 sore itu kada sing gulikan sudah kulitannya gelisah no, cari kemana-mana, SMS, telepon sampai maghrib pada bulik juga ada nang begandang nyiro no. Kalau disembunyikan hantu kan misalnya. Aduh. Sekalinya ini di rumah bepatak dalam lemari. Nah, karena maraju kada ditukarakan, wah, apa misalnya. Nah, jadi kenapa kencing bayi perempuan itu walaupun tidak mengkonsumsi selain ASI sudah dikategorikan mutawasita. Ya, itu barangkali itu hikmah. Ya. Nah, kembali ke najis mukhaffafah. Cara pembersihannya itu mudah, makanya ringan. Ya. Yaitu hanya dengan memercikkan air yang suci lagi mensucikan ke atas najis itu. Sekira-kira jumlah percikannya itu lebih banyak dari jumlah najisnya, maka sucilah sudah. Nah, ingat dengan air suci lagi mensucikan. Air ledeng oke. Air sungai bagus, air sumur. Jangan pakai air Fanta. Itu suci tapi tidak mensucikan. Nah, air teh misalnya. Jadi kalau misalnya suatu ketika seorang ayah mau berangkat ke musala, mau sholat misalnya kan, tiba-tiba kata sang istri, Pak misalnya coba bang digendong nih sebentar si Buyung nih, ada perlu sedikit. Begitu dia gendong, panas nih apa nih? Wih ternyata kencing. Nah baju itu boleh saja diperciki aja nah. Sekira-kira jumlah percikannya lebih banyak dari jumlah najisnya, udah diperas bisa dibawa sholat. Tapi risih juga Pak. Ya kalau sudah risih itu berarti keyakinan kita terganggu. Ya sudah ditapas saja. Cuman kalau cuman kita diperciki sah saja. Ya sah saja. Tapi ingat, walaupun ini najis ringan tetap tidak sah sholat kita kalau terbawa najis ini. Tetap wajib dibersihkan. Ya, tetap wajib dibersihkan. Tidak sedikit ibu-ibu muda mereka belum mengetahui tentang persoalan ini. Ya. Jadi misalnya anaknya menangis, nah, lalu kata mertuanya, coba bang dicek, jangan-jangan dia kencing. Sebab bayi itu dia bisa kalau dia kencing dia gelisah. Nah setelah diraba pantat, oh nggih mainah, basah nah. Oh setelah memegang ini tangan ini kemana-mana, hadang dulu lah, hadang. Atau misalnya dia buka lemari, nah kada dibasuh nih tangan nih, buka lemari yang mana yuk bajunya seberataan baju nang suci tadi karena najis berataan. Ya. Karena mintuhannya pulang membuka lemari, mengambil mau kena nih ingkutan lemari itu nah bekas kena najisnya. Sahkah sholat sidin? Sah. Tapi kita orang tadi berdosa kita. Nah sini kita tahu. Jadi ini patut sekali diketahui ya seluk-beluknya. Saya sering menyarankan kepada ibu-ibu yang relatif belum begitu tahu masalah ini. Kata saya hendaklah disediakan botol aqua, jangan menyebut produk dulu lah. Air dalam kemasan. ADK air dalam kemasan. Terserah apa mereknya ya. Yang paling besar. Isi air di dalamnya, kemudian tutup botolnya itu dilubangi, ya dilubangi. Sehingga kalau misalnya dia berurusan dengan najis, dia bisa langsung mengguyurnya. Atau misalnya kalau longkang kan. Jadi seperti itu. Tiap berurusan dengan najis bersihkan. Termasuk masalah celananya yang kena najis. Itu jangan dicampur lawan baju-baju yang sekedar kotor bukan najis. Kalau begitu kita campur berarti kita menyebarkan najis. Ya, bersihkan dulu.
celana yang kena najis itu baru kemudian dicampur dengan pakaian kotor yang biasa. Ya, jadi meskipun dia ringan tetap tidak sah terbawa sholat. Mungkin adakah dulu pertanyaan sebelum kita lanjutkan? Silakan kalau ada. Suatu ketika Rasulullah SAW pernah beliau berjalan melewati kuburan. Tanpa Rasulullah menunggu beliau tiba-tiba tercengang melihat kuburan itu, terpana, bahasa Pahuluannya tacaragal. Beliau tidak menunggu pertanyaan dari sahabatnya. Rasulullah kemudian menjelaskan bahwa dua di antara makom itu sedang mengalami siksa kubur. Tetapi Rasulullah tidak menunjukkan tuh makamnya itu ada. Kasihan keluarganya. Nah, kuburan yang pertama itu karena ketika dia hidup senang mengumbar aib celah orang lain. Kada kau tatatai lawan kawan, aku ni anu ke depan menyambati inya tu lah. Cuma kamu inya tu anu. Kada kau menyambati. Bapadah kada menyambati. Oh soalnya. Akulah mendengarkan aja jar. Sama aja. Jakanya kada dina mendengarkan, tentu dia tidak bercerita kan gitu. Apalagi misalnya si anu bang kayak apa. Nah, jadi itu akan mendapat ancaman siksa kubur. Ghibah. Kata Rasulullah, seandainya ghibah itu berbentuk benda diceburkan ke dalam laut, niscaya berubahlah sifat air laut itu. Demikian dahsyatnya sifat ghibah itu. Suatu ketika Rasulullah duduk bersama para sahabatnya, tiba-tiba tercium bau sangat menyengat. Kata Rasulullah, itu adalah bau mulut orang yang sedang mengghibah. Nah, jangannya kawan ini ada di masjid misalnya di pojok manakah kawasan bebas ghibah misalnya. Karena mengingatkan, ini soalnya ini masalah siksa kubur. Mohon maaf, kebiasaan yang banyak menggibah itulah bibinian bang. Kalau lakiannya paling bepandiran masalah bola, ya lah. Tapi pada prinsipnya mari kita berhati-hati ya kan. Kita orang yang tidak luput dari dosa bisa saja. Laki-laki kah perempuan kah sama posisinya. Ya. Akan tetapi bukan berarti kita itu sama sekali tidak boleh menyebut celah orang. Dalam beberapa hal boleh. Misalnya seseorang yang mazlum. Mazlum itu isim maf'ul. Mazlum orang yang terzalim. Misalnya dia pembantu rumah tangga. Nah, misalnya kada kakaruan guring dibangunakan gawian setumpuk, hanya takalap dibangunakan suruh ini suruh. Sementara gajinya misalnya diambil kada cukup, kada diambil baginnya. Nah, lalu dia diperkenankan mengadukan nasibnya itu kepada seseorang. Nah, tetangganya kah misalnya atau RT kah misalnya. Mengadukan pasti menyebutkan aib si tuan rumah itu boleh saja, supaya si tuan rumah ini sadar bahwa tidak begitu caranya, dibolehkan. Jadi boleh mengucapkan cela dia. Atau yang kedua, untuk menyelamatkan kejahatan
untuk menyelamatkan masyarakat dari kejahatan seseorang, boleh. Misalnya kita di kampung, ada orang hanya pindah ke kampung kita nih. Nah, lalu kita misalnya mengingatkan dia, tolonglah sandal, jangan sampai malam itu masih ada di pelataran lewat dari jam 10. Bisa raib, hilang. Jemuran itu lihat-lihat, jangan sampai dijemur kada dilihati lagi. Sebab kadang-kadang tidak ada angin, tidak ada hilang. Nah, lalu apa boleh buat, mungkin kita harus menyebut oknumnya. Boleh itu menyelamatkan seseorang dari kejahatan. Cuman jangan juga terlalu benar. Seharian orang itu itu namanya sudah masuk pada ghibah. Atau bisa juga menyebut cela orang itu sebagai laqab. Laqab itu inisial. Misalnya nih, Anda ke Sungai Andai, nah mencari alamat. Anda ini hanya tahu namanya tuh Udin, cari alamat. Mulai jam 2 sampai jam kayak ini, nah kada sing dapatan. Ujar RT nengaran Udin tuh salusin di Sungai Andai ini. Udin nang mana? Samsudin kah, Awaludin kah, Akhirudin kah, Kamarudin kah, Din Samsudin kah? Siapa? Ulun kira tahu juga Pak siapa ngaran lengkap Sidin. Nah, cuman mohon maaf panggillah, biasanya Pak Sidin tuh dikiau Udin Panau. Nah, ini inisial kalau kada baik itu menyebut celao. Tapi apa boleh buat? Karena kada sing dapatan. Nah, ujar RT, jaka mulai tadi kan menyambat nengaran Udin Panau tuh aku pang orangnya. Pas ganar. Jadi ghibah itu bisa mendapat ancaman siksa kubur. Kubur yang kedua, ini terkait dengan kajian kita nih. Nah, kubur yang kedua itu mendapat siksa Allah karena orang yang tidak hati-hati dengan persoalan najis. Kada hati-hati dengan persoalan najis. Coba kita lihat di terminal, apalagi di pojok-pojok, pesing lah. Apalagi bila musim jaring, Masya Allah. Itu pasti orang itu kencing sembarangan, buru-buru dibasuh. Paling diketek-ketek aja sudah selesai. Nah, ini mendapat ancaman siksa kubur. Makanya hati-hati kita dalam persoalan najis. Ya. Baik, kembali ke sini tadi, adakah pertanyaan masalah najis mukhaffafah ini? Jadi najis mukhaffafah itu ringan. Kenapa jadi ringan? Karena cara membersihkannya mudah. Cukup kita memercikkan ke atas najisnya itu, kemudian tinggal dilap saja. Misalnya di sini ada air kencing. Bayi laki-laki yang belum makan minum sesuatu selain ASI, tinggal Anda ambil air suci lagi mensucikan, dipercikan. Sekira-kira jumlah percikannya lebih banyak daripada jumlah najisnya, Anda keringkan dengan pel, sudah selesai pembersihan itu. Mudah. Ya. Ingat, hanya kencing bayi laki-laki yang belum mengkonsumsi sesuatu selain ASI dan umurnya tidak lewat dari 2 tahun. Ya. Fahim tum? Alhamdulillah. Selesailah yang pertama, najis mukhaffafah. Kemudian najis mutawassithah. Mutawassit itu artinya pertengahan. Macam najis ini banyak. Ya, banyak. Pertama, kotoran. Ya, kotoran. Baik dari manusia atau hewan. Kotoran ini yang keluar dari anus, ya. Kalau yang sampah tuh lain. Kedua,
kencing, ya, apakah manusia atau binatang, kecuali kencing bayi laki-laki yang belum mengkonsumsi sesuatu selain ASI, karena dia termasuk mukhafafah. Yang ketiga, darah. Keempat, nanah. Nanah tau lah, dangsanaknya darah. Nanah. Kelima, muntahan. Muntahan itu tau lah. Lain yang muntahan ikan panas japaihan. Lain itu maksudnya muntahnya itu. Itu udah najis juga. Ya, kemudian yang keenam, kotoran, kencing, darah, nanah, muntahan, khamar. Khamar minuman keras. Ya. Kotoran baik dari binatang atau manusia, kencing baik dari binatang manusia, darah juga baik dari binatang atau manusia, nanah baik dari binatang atau manusia. Muntahan, ya. Muntahan itu adalah makanan yang sudah dicerna oleh lambung kemudian keluar. Misalnya di bis nih, mabuk karena misalnya keluar dia, kena kita dihiga nih, kena baju kita, maka ini tidak boleh terbawa salat. Dia harus dibersihkan dulu sampai baunya hilang, warnanya hilang, bendanya hilang, rasanya hilang. Dirasa dulu. Bukan berarti dirasa nih. Kalau masih di hurung samot, nah berarti masih ada toh, ada rasanya kan. Dicari ada samot. Nah, ada di samot nih. Mau kadanya menghorong. Ini dicuci ya, muntahan. Tapi kalau makanan yang keluar dari mulut seseorang yang belum dicerna lambung, itu bukan muntahan. Itu ada bapak, karena kekenyangan misalnya nih, sampai bulu sini sudah, kalau menyengkel keluar karena baju lah, itu ada bapak terbawa salat karena dia belum dicerna lambung. Nah, diperkirakan makanan yang kita makan itu kalau sudah lewat setengah jam berarti makanan itu sudah dicerna lambung. Kalau dia keluar berarti muntah. Jadi kira-kira setengah jam. Dan biasanya kalau dibedakan dari segi baunya, kalau sudah dicerna itu kan masam ya. Kalau yang itu belum. Sama dengan misalnya Anda menggendong bayi kan, setelah dia disusui lalu digendong, lalu ada keluar. Nah itu bahasa, saya justru bahasa Jawa yang tahu. Bahasa Jawanya itu gumuh. Kalau tahu bahasa Banjarnya apa itu? Air susu yang diminum bayi, selesai dia menyusu lalu keluar dari mulutnya. Nah itu bukan najis. Kenapa? Karena belum dicerna oleh lambungnya. Kecuali misalnya setelah dia menyusu, tak guring loh, 2 jam guring, begitu diangkat keluar air susu. Nah itu tuh najis, karena udah dicerna oleh lambungnya. Nah itu muntahan. Khamar, minuman keras. Jadi kalau minuman keras itu kena badan seseorang atau baju, terbawa sholat, tidak sah sholatnya, karena khamar termasuk najis mutawasitah. Yang ketujuh adalah bangkai. Nah, bangkai binatang darat, bangkai binatang darat yang mengalir darah di tubuhnya ketika dia hidup. Bangkai binatang darat yang mengalir darah di tubuhnya ketika dia hidup. Ini yang kalau dia mati itu bangkai dia najis ya. Nah, kalau terbawa sholat tidak sah sholat kita.
Ingat hanya bangkai binatang darat yang mengalir di tubuhnya ketika dia hidup. Misalnya lah, kita kalau selesai sholat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, lalu kita hendak mengambil tasbih, hendak bawirit nih, kantong, sekalinya ada cacak mati dalam kantong nih, sahkah sholat kita? Kada sah. Kenapa? Karena bangkai. Kita tabu bangkai. Cacak itu kan berdarah kalau hidup, anunya waktunya hidup. Lain halnya misalnya hendak mengambil tasbih, sekalinya ada lipas kecoa, sah kada salat kita? Udah. Udah lipas. Lipas itu waktu hidup berdarah lah. Ada. Berarti salat kita sah saja. Nah, cuma jarang pengadali dalam kantong lipas. Ya, cuma nih kalau ada umpamanya, ya umpamanya. Nah, jadi bangkai. Binatang yang halal itu akan bersifat bangkai kalau dia mati. Kalau dia matinya itu bukan karena disembelih, disebut asma Allah bangkai itu. Nah, kalau terbawa salat kada sah salatnya. Dan juga haram untuk dikonsumsi. Misalnya Anda menembak burung kan, itu boleh dengan bismillah. Ya. Bismillah, tembak, jatuh, 2 jatuh. Yang satu kena peluru, yang satu jantungan. Nah, yang jantungan ini, kalau dia langsung mati, haram hukumnya kita konsumsi. Nah, itu ada tahunya. Tapi kalau dia masih kelopak-kelopak, nah itu kita sembelih. Termasuk yang udah kena peluru tadi, dia masih bergerak-gerak, wajib disembelih. Kalau tidak disembelih itu haram, kada boleh dimakan. Kecuali setelah ditembak langsung mati, boleh. Nah sekarang ini contoh aja lah, contoh. Misalnya Anda menembak burung, kemudian ada burung itu tadi itu takajud tadi mati lah. Lalu Anda berniat ini hendak saya air keras nih, hiasan misalnya. Lalu tiba waktu sholat, ini kalau dihantangakan, kalau bina dimakan kucing. Lalu burung itu diandak Anda dalam kantong. Allahu Akbar, sholat sah kada sholatnya? Kada sah. Karena terbawa bangkai. Cuma kada mungkin juga kita melakukan itu, ya Allah. Cuma seandainya, contoh aja contoh. Contoh lain pulang. Misalnya Anda ke pasar, membeli burung puyuh yang sudah disembelih, yang sudah dibersihkan, tinggal menggoreng aja lagi. Lalu ketika Anda mau pulang, terdengar suara azan. Anda berniat untuk melakukan sholat bodoh, cuman Anda bingung nih di mana mandak burung puyuh nih. Kalau dihantarkan, kalau puyuh dimakan kucing, akhirnya ditaruh di saku. Allahu Akbar, sahkan sholatnya? Sah ada? Iya sah. Kenapa? Karena burung itu udah disembelih dan sudah dibersihkan dari darahnya. Sah saja. Ini sekedar contoh aja. Kurang gawian kita membuat ke dalam kantong. Cuman contoh aja, contoh. Nah. Ya. Jadi kotoran, kencing, darah, nanah, muntahan, khomar, bangkai. Adakah dulu pertanyaan masalah ini? Ya. Kotoran binatang. Ya silakan. Iya.
riwayat bahwasanya sahabat itu ketika menyingkirkan khamar itu dilemparkan di jalan. Jadi untuk status khamar ini najis atau tidak ini mungkin bisa dirincikan lagi karena kekurangan ilmu juga. Maksud Anda yang khilafiyah itu ada yang mengatakan tidak najis gitu? Iya, karena suka saja kan haram, tapi ketika dipegang tidak najis seperti itu. Itu salah satu yang di awal pembukaan. Oh gitu ya. Kalau kita mengacu kepada ijma ulama, ya sepakat ulama mengatakan bahwa khamar itu najis. Khamar najis. Jadi kalau dia terbawa sholat tidak sah sholatnya. Dan kalaupun ada yang mengatakan khamar itu tidak najis, lebih aman dengan prinsip ihtiyat, kehati-hatian dalam memegang status hukum. Nah pertama, karena ini adalah ijma ulama, sebagian besar ulama mengatakan itu najis, maka ittiba kepada yang lebih banyak itu lebih diutamakan. Itu pertama. Nah kemudian yang kedua, pendapat yang mengatakan itu tidak najis itu hanya pendapat yang kecil, ya, sehingga lebih baik kita ittiba kepada yang lebih banyak. Itu masalah khamar. Dan kemudian dilihat dari bendanya itu sendiri, khamar itu kan haram untuk dikonsumsi, haram untuk dikonsumsi, begitu. Ya itu tentang khamar. Mungkin ada yang lain? Kemudian darah, ini perlu penjelasan. Ini darah apa saja? Apakah darah manusia atau hewan? Kalau terbawa sholat, maka tidak sah sholatnya. Hati-hati perempuan yang menyiang iwak. Ya bisa ketika dia menyiang iwak itu mungkin kada teliti, ternyata ada darah iwak itu misalnya memercik di leher kah. Maka kalau dia menempel ketika sholat, selesai sholat Anda mengetahui, maka wajib Anda ba'asa sholatnya. Kenapa? Karena terbawa najis. Sisik iwak. Nah, ada orang yang salah paham ya. Sisik iwak itu tidak najis. Kenapa misalnya ketika seseorang sholat, ternyata dia melihat ada sisik iwak di tubuhnya, di anggota wudunya, maka dia wajib mengulang wudunya. Kenapa? Bukan karena sisik iwak itu najis, tapi sisik iwak itu melekat pada kulit kita menyebabkan dilapis sehingga air tidak meresap ke dalam kulit. Itu masalahnya, bukan karena sisik iwaknya najis. Itu. Tetapi darah yang melekat pada tubuh seseorang atau baju seseorang ketika dia sholat, itu menyebabkan sholatnya tidak sah kalau ukuran darahnya itu setara dengan darah nyamuk yang kenyang. Ya, saya kira Anda bisa membayangkan lah kayak apa darah nyamuk yang kenyang itu. Tapi kalau kurang dari itu, maka ma'fu anhu, dimaafkan saja. Dimaafkan saja. Misalnya inilah Anda kan sholat Allahu Akbar, lalu sujud, entah kenapa sujudnya kegencangan, lalu bisul pecah. Dilihat di sajadah ada darah. Nah, ukurannya kok lebih banyak dari darah nyamuk. Maka hentikan sholat Anda, bersihkan darahnya, silahkan sholat kembali tanpa berwudu, karena itu tidak membatalkan wudu. Yang batal sholatnya gitu. Terkecuali misalnya sambil Anda pecah bisul tadi sambil keluar angin, nah itu lain persoalan. Ya. Nah, orang misalnya luka,
Nah, kemudian infeksi lalu bernanah. Kalau nanahnya itu masih di kulit itu ya, dia utuh gitu loh. Artinya kulitnya itu tidak ada pecah sedikit pun dan nanahnya itu tidak ada keluar sedikit pun, maka itu boleh saja dibawa salat. Terkecuali kalau pada daerah yang ada nanahnya itu sudah ada terkelupas sehingga nanahnya itu ada keluar sedikit, maka wajib mengeluarkan nanah itu sebelum berwudu. Nah, itu masalah nanah ya. Nah, cara membersihkan najis mutawassithah ini beda dengan najis mukhaffafah, yaitu dialiri air di atas najis itu, kalau perlu disikat sampai baunya hilang, warnanya hilang, rasanya hilang, zatnya hilang, benda dari najis itu hilang. Contoh, misalnya di lantai ini ada misalnya kencing bayi perempuan, ya kan? Atau selain bayi laki-laki yang belum mengkonsumsi selain ASI ada kencing. Nah, maka caranya yang bagus itu adalah Anda ambil koran dulu, letakkan koran itu di atas najis itu sampai dia meresap di koran itu. Setelah dia meresap, kemudian Anda ambil, hati-hati jangan ada menetes ya, walau setetes. Kemudian Anda buang. Anda ambil koran lagi, kemudian di apa namanya? Digisikkan. Itulah. Lalu sampai lantai itu kering. Tapi itu belum selesai. Begitu dia kering, lalu Anda ambil lagi air, kemudian sedikit aja, lalu dilap lagi, bersihkan lapnya. Minimal Anda mengulang itu 2 kali, kalau perlu sampai 3 kali seperti itu. Baru kemudian diguyur, cek apakah masih ada baunya. Kalau tidak ada, aman. Apakah ada warnanya? Kalau tidak ada, aman, dan seterusnya. Jadi jangan misalnya itu langsung diguyur. Nah, ada misalnya kencing sini, lalu langsung diguyur, itu berarti kita menghambur najis. Nah, bukan solusi yang baik. Jadi itu cara pembersihan najis mutawassithah. Sebelum kita melangkah ke mughalazah, mungkin ada pertanyaan dulu. Ya, silakan. Kalau kencing itu airnya itu apakah harus air yang suci lagi mensucikan atau air biasa saja yang biasanya kan didiamkan di WC itu kan misalnya ada yang mati, nah itu bagaimana? Apakah tidak bakal menggunakan itu? Iya. Air yang suci lagi mensucikan itu adalah air mutlak, ya. Bisa dari air ledeng, bisa dari air sungai yang mengalir, ya. Bisa air sumur, bisa air hujan, bisa. Nah, air yang suci tapi tidak mensucikan itu adalah air yang bercampur dengan sesuatu yang lain. Misalnya di dalam bak mandi misalnya. Ini airnya nih dicampur dengan air kembang, sehingga berubah sifat air jadi harum. Itu kada sah dibawa untuk berwudu, kada sah dibawa untuk mandi wajib, dan tidak sah pula untuk membersihkan najis tadi. Ya. Lalu umpama kayak ini, air ini jumlahnya 2 kulah. 2 kulah ini, kalau ukuran bak mandi itu misalnya 60 cm kali 100 cm, penuh air ini berarti ini 2 kulah. Jumlah airnya kira-kira 220 liter. Ya, kemasukan najis, tai cacak misalnya, atau tai tikus, dibuang
kotorannya, cek airnya, apakah berubah kah baunya? Oh kada. Warnanya pang bening aja. Adakah lagi zatnya kada? Itu sah saja dibawa gasan wudu atau mandi wajib atau membersihkan najis tadi. Nah, asalkan airnya lebih dari 2 kulah. Tapi walaupun airnya itu 2 kulah atau lebih, ketika kemasukan najis, diangkat najisnya ternyata berubah sifat air, maka itu disebut dengan air mutanajis, air yang sudah bercampur dengan najis. Kada sah dibawa untuk wudhu atau mandi wajib atau untuk membersihkan najis ini. Ya. Bagaimana kalau misalnya airnya kurang dari 2 kulah? Kurang airnya dari 2 kulah, kemasukan najis. Apakah misalnya najisnya setelah dikeluarkan itu airnya berubah atau tidak? Tetap ini air mutanajis, kada sah dibawa untuk bersuci atau membersihkan najis tadi. Ya. Jadi itu kriterianya untuk airnya ini. Ya. Mungkin ada persoalan lain? Ya silakan. WC. Iya. WC itu itu kan kurang dari 2 kulah. Oh 2 kulah. Karena kau sembarangan bas-bas. Setelah selesai sholat baru kamu bawa dia mimisan. Itu bagaimana? Apakah itu mengulang sembahyang atau bisa sekarang atau bisa menggantinya? Dia wajib mengulang sholatnya karena sudah tahu, ya Allah, karena sudah tahu. Terkecuali dia tidak tahu berapa. Ketika dia sudah tahu, maka dia wajib mengulang sholatnya. Misalnya kita akan misalnya lah sholat, ternyata di kaki kita tuh ada tai cacak, kita kada tahu. Sekalinya 2 minggu kemudian bertemuan lawan seseorang, nah aku hendak memadakan 2 ikam ya. Ikam waktu sholat nang hari tuh 2 minggu yang lalu tuh ada tai cacak. Iya kah ya? Kalau kau percaya, kau nakan siano. Wah, maka Anda wajib mengqadha sholat tadi itu karena sudah tahu. Nah, adakah persoalan lain? Ya. Kalau luka sama sudah dijelaskan Bang tadi. Sebesar darah nyamuk yang kenyang kan. Berarti kalau yang luka di misalnya ada luka tuh keluar darahnya seperti itu juga sama dengan najis juga. Iya, sama. Pokoknya darah yang ada di kulit kita atau di baju ya. Kalau darah yang mengalir di tubuh ini gak ada najis. Kalau yang luka ya. Iya, kalau luka kan berarti sudah keluar. Ya, yang lantaran keluar itulah kita terbawa najis ya. Baik. Nah, kita lanjutkan. Sekarang najis mughaladzah. Mughaladzah ini artinya najis berat. Bukan karena timbangannya, tapi tingkat keseriusan kita harus lebih lagi karena ini najis berat ya. Najis mughaladzah adalah najis yang berasal dari 2 binatang, yaitu dari anjing dan babi. Seluruh dari anjing dan babi itu najis mughaladzah ya. Ketika terbawa sholat tidak sah sholatnya. Dulu pernah ada mahasiswa yang bilang ke saya, Pak, ulun pai sehari-hari dengan anjing. Duh, apakah kamu pelatih anjing? Kada Pak. Ya. Ternyata dia kos dengan orang Kristen. Nah, bukannya tuh pai membawa anjing ke rumah.
maka waktu itu otomatis saya sarankan secepatnya Anda pindah kos. Kenapa? Karena sehari-hari Anda bergelimang dengan najis mughaladzah. Allahu Akbar, ternyata di mukananya ada sehelai bulu anjing. Kada sah salatnya. Nah, makanya kan mughaladzah ini perlu hati-hati. Orang Islam boleh memelihara anjing, tetapi untuk keperluan-keperluan tertentu, misalnya menjaga gudang, ya Allah, menjaga ladang, kebun, silakan. Tapi haram hukumnya memelihara anjing di dalam rumah, di mana di situ tempat kita ibadah, di mana di situ tempat kita lalu-lalang untuk bersuci. Tidak boleh, ya. Ini banyak sekali kaum muslimin yang tidak mengetahui. Coba Anda lihat hari Ahad, no, bangsa Bilal, no, bawa anjing berantai kan, no, diluncati anjingnya, dijilat-jilatnya pipinya, bangga modelnya tuh. Padahal itu najis mughaladzah. Kita misalnya berjalan, nah, lalu berpapasan dengan anjing yang lewat. Anjing ini bakas tercabur, lalu ini bekepek. Nah, maka karena kita kena najis mughaladzah. Apalagi membelai misalnya, nah, anjingnya basah kita belai, ini kena najis mughaladzah. Atau sebaliknya, anjingnya kering, tangan kita basah, kita belai, bukannya anjingnya yang kena najis mughaladzah, tetap kita yang kena. Anjing apanya? Cekan dirinya. Apapun yang berasal dari dua binatang ini itu termasuk najis mughaladzah, sekalipun hanya sehelai bulunya saja. Cara membersihkannya ini harus lebih serius lagi dari najis mutawassithah, yaitu dengan 7 kali siraman. Salah satunya dengan air tanah. Kenapa air tanah? Ternyata ini sudah terbukti di lapangan penelitian ilmiah. Ternyata air tanah itu bisa mematikan mungkin bakteri yang berasal dari kedua binatang itu. Ini air tanah. Nah, misalnya Anda bangun tidur, ya, kemudian Anda membuka pintu, ternyata di teras misalnya ada telapak kaki. Telapak kaki di terasnya. Dipadahkan telapak kaki kucing ya gono. Dipadahkan telapak kaki gajah, sakit suah gajah letak. Nah, ini mungkin nih anjingnya si Hendrik nih, yang lepas. Maaf padahal kalau gitu diralat jangan. Maka cara membersihkannya adalah hendaklah bekas telapak kaki anjing itu disiram 7 kali siraman. Salah satunya dengan air tanah. Misalnya di pekarangan Anda di situ ada tanah kan, ya, yang tidak disemen gitu. Anda guyur saja tanahnya, Anda ambil sendal jepit, Anda gosokkan saja dengan sendal jepit, kemudian Anda ke teras dan Anda inikan bekasnya tadi, bekas telapak kaki tadi dengan air tanah tadi. Lalu setelah itu siram 6 kali siram. Selesai. Tapi kalau yang ada di teras itu kotorannya, tidak sekedar telapak kakinya, tentu kan harus bersih. Harus cukup 7, ya Allah. Maka Anda harus ingat, angka 7 ini melambangkan sesuatu yang banyak. Pernahkah Anda mendengar misalnya hari ini saya pusing 9,5 keliling? Berapa keliling? 7 keliling. Melambangkan pusing benar. Nah, harta ini cukup gasan 7 turunan. Maksudnya kalau memang itu melekat sekali baunya itu, maka lebih berhemat lagi membersihkannya dibanding dengan najis mutawassithah. Ya, baik itu dari babi atau anjing. Ya.
kulit yang tidak boleh disamak untuk dipakai benda-benda keperluan kita sehari-hari itu adalah anjing dan babi. Tidak boleh. Kalau kulit dari binatang lain, misalnya kayak kulit buaya, disamak kalau ada, kalau di pacinan tuh ular kan, kulit ular, nah dibikin ikat pinggang ya. Tapi menyamaknya tuh harus syar'i juga, lemaknya tuh harus betul-betul habis dikerik ya, lalu dia dijemur. Nah tapi kalau anjing nggak boleh. Misalnya dibikin sajadah, pada saat sholatnya. Anda misalnya diberi souvenir oleh kawan, ya, model kayak jariji binatang tuh, wah, jadikan kalung atau gantungan kunci, kuncinya ditaruh di sakuna sholat. Sekalinya jarijinya tuh jariji anjing, nah mati tuh. Nah, lalu dijadikan gantungan kunci, itu kada boleh dibawa sholat karena itu najis gitu. Ya. Jadi najis mughaladzah yang berasal dari dua binatang itu. Nah, namun demikian, walaupun dua binatang ini termasuk najis berat, nah jangan juga kita hilang peri keanjingan. Peri keanjingan. Misalnya nih, anjing masuk kampung, lalu diumumkan, nah, warga masyarakat nang kada aur kita makhluk anjing, mahaga anjing menangkap anjing. Imbah tertangkap anjingnya, lalu diikat kakinya tuh 4, nah betisnya keempatnya tuh diikat di kencang. Itu tidak berperi keanjingan, apalagi misalnya dikaitkan. Tidak berperi keanjingan. Ada kisah Rasulullah bercerita. Ujar Rasulullah, dulu ada seorang pengelana yang tersesat di padang pasir yang luar biasa panasnya, bekal habis ya. Tiba-tiba sang pengelana ini menemukan sumur yang masih ada air di dalamnya. Dengan susah payah dia turun ke sumur itu sambil luka-luka. Kemudian dia minum sepuasnya di situ. Lalu dia ke atas lagi naik dengan susah payah juga. Biasanya naik lebih sulit daripada turun. Sampai ke atas dia melihat ada seekor anjing kurus hampir mati sambil menjilat-jilat kayak ada fata morgana dengan batu yang panas. Sang pengelana itu pun kembali lagi ke sumur itu, ke dasar sumur itu. Kemudian dia melepas sepatu kulitnya, lalu dia isi air di dalam sepatu kulit itu, digigitnya. Dia pun kemudian kembali ke atas, lalu disuguhkannya air itu kepada anjing itu. Kata Rasulullah, sang pengelana itu calon penghuni surga. Nah, jadi maksudnya itu walaupun anjing itu termasuk najis mughaladzah, jangan sampai juga kita hilang peri keanjingan. Nah, sekarang mungkin ada pertanyaan dulu. Ya, silakan. Ketika membersihkan dalam tanah itu, tanahnya itu berapa banyak? Dan masalah yang tadi itu, tahu sependek pengetahuan saya itu adalah maaf pelacur, bukan pengelana. Ada riwayat yang lain. Ada yang riwayat yang lain. Ada juga yang pelacur itu kan. Tapi itu harus dipahami begini, ya. Kita harus paham. Jadi dia kan seorang pelacur, ya. Kemudian dia melihat ada anjing yang terjepit di akar pohon. Nah, dalam keadaan kelaparan, kemudian dia bebaskan anjing itu dan diberinya minum. Nah, ada informasi yang kadang-kadang itu
tidak sampai secara tuntas di masyarakat. Ada petunjuk Allah yang diberikan Allah kepada pelacur itu, sehingga di akhir kehidupannya dia sadar pada statusnya sebagai pelacur itu, bertaubat kemudian meninggal dunia. Artinya husnul khatimah. Bukan berarti dia dalam aktivitas melacur dia lalu meninggal dunia. Itu kan husnul khatimah. Artinya begini, lantaran dia membebaskan itu lalu Allah kasihan padanya, kemudian memberikannya hidayah sehingga dia bertobat. Nah itu kadang-kadang kada sampai di masyarakat. Akhirnya kan lalu seorang pelacur nih melacurkan diri sambil mencari anjing nang tagapit untuk dibebaskan. Nah ini salah. Nah, jadi itu maksudnya itu betapa nilai kasih sayang itu penting. Nilai kasih sayang penting. Umar bin Khattab itu kan ada riwayat yang mengatakan beliau masuk surga itu karena membebaskan seekor burung yang diikat oleh sekawanan anak-anak, lalu mereka mainkan dengan cara melempar ke si A ke B dan seterusnya. Kemudian Umar bin Khattab datang, lalu beliau beli burung itu dan beliau lepaskan ikatannya, lalu beliau terbangkan. Itu yang menyebabkan Umar bin Khattab masuk surga. Maksudnya tuh begini, ya, bahwa keadilan beliau dalam memimpin itu sudah sewajarnya. Seorang pemimpin memang harus adil. Ketaatannya kepada Allah itu sudah sewajarnya. Seorang pemimpin harus taat. Nah, apa nilai yang dapat dilihat di situ? Bahwa kasih sayang Umar bin Khattab itu tidak saja terhenti pada kaum muslimin, pada sesama, hatta sehingga kepada binatang sekalipun juga. Itu maknanya. Sehingga keluar besar misalnya orang puasa kada, sembahyang kada, hanya mencari burung yang tajarab untuk dilapas. Ya. Ya mungkin ada persoalan lain. Oh iya, ya secukupnya lah, jangan kayak misalnya salah pehumaan dia. Ya. Secukupnya saja. Ya sekira-kira mungkin dapat menutup lebih besar dari jumlah najisnya lah gitu. Dan ini cuman air tanahnya, bukan tanah ya, airnya saja. Tanah dicampur di dalam air. Iya. Jadi ada unsur airnya, jangan tanahnya saja. Tapi jangan tanah yang kita beli yang tanah pupuk. Itu sama dengan najis ketemu najis. Itu kan pupuk kandang tuh. Ya kalau nang di paman nang berjualan tuh kan itu tanah juga, tapi itu pupuk itu lain pula. Nah. Habis kira-kira sudah. Tak lagi. Ya silakan kalau ada, ketimbang tabawa guring kan. Najis tuh. Iya. Ketika darurat itu kan, kalau sependek pengetahuan itu adalah ketika mengancam nyawa. Dan apakah ketika memang kan kalau saudara kita ada di rumah tangga itu, mereka hingga memakan binatang yang seperti itu disebabkan memang tidak ada makanan lagi, apakah status keharamannya hilang atau tetap haram dimakan? Ya. Ad-daruratu tunbihul mahdurat. Darurat itu apa namanya itu akan membuka kepada kemudahan. Ya. Darurat itu ukurannya tadi nyawa. Bilanya kadang memakan mati. Misalnya Anda ikut mapala, lah, tak sesak misalnya nih lawan kekawanan sinyal kadada, bekal habis, lalu ketemu babi hutan, nah, ketemu pandang, kita kan yang dimakan babi karena makan kita, sama lah. Maka kita wajib mempertahankan diri, boleh mengkonsumsi dari binatang itu. Statusnya menjadi halal bagi yang bersangkutan.
tapi tetap haram bagi yang tidak mengalami peristiwa seperti itu. Tapi dengan syarat hanya sekedarnya, kada boleh berlebihan. Hanya sekedarnya yang dapat menopang dia secara manusiawi bisa bertahan di hidup. Kalau misalnya, wah nyaman sekalinya lalu bahima, nah itu kada boleh. Nambah pula. Nah, jadi karena darurat. Jar mengidam hendak makan daging babi, wah itu nggak bisa. Ya, karena tidak terpenuhinya hasrat mengidam itu kada sampai menyebabkannya mati. Jangan dipenuhi itu, ya kada boleh. Atau misalnya karena penyakit, nah, seseorang misalnya punya penyakit, sudah berobat kemana-mana, medis sudah, dokter bilang solusin sudah, dokter kemana-mana sudah dicari, herbal sudah, nah, macam-macam sudah, tetapi penyakitnya semakin bertambah, yang mengkhawatirkan dia akan menemui ajalnya. Lalu ada orang yang mengatakan coba pang diusahai dengan minum darah ular misalnya. Nah, itu nyaman dicari. Nengalih itu misalnya coba pang meuntal hempadu nyamuk. Aduh. Minumlah dia darah ular, maka boleh baginya karena darurat itu tadi. Jangan misalnya minum darah ular setelah ditakone, kenapa ya minum darah ular? Aku ada sakit nih, sakit apa? Ada pano sedikit sini. Masa cuman pano aja minum darah ular? Kan masih ada obat-obat nang halal. Gitu. Kira-kira sudah habis kalau baik. Nah, sekalian hanya Allah Subhanahu wa taala yang sempurna akan ilmu pengetahuannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan, dan insyaallah 2 minggu mendatang kita akan membahas tentang hadas. Nah. Kita akhiri dengan doa kifaratul majlis. Silahkan dipimpin oleh moderator. Terima kasih sebelumnya untuk Ustadz yang telah bersedianya mengisi acara kita untuk sore hari ini. Semoga dari materi yang sudah kita dapatkan tadi kita dapat memperoleh ilmu yang dapat kita manfaatkan di luar pondok ini. Untuk mari kita ucapkan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.